Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang seperti apakah kata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia itu. Nah, sebelum kalian melanjut kepada pembahasan inti, berikut beberapa biodata diri kami cantumkan selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bonn. Nah, kita masuk ke pembahasan inti. Kata baku adalah bentuk kata yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa yang telah ditentukan. Biasanya digunakan dalam situasi formal seperti penulisan ilmiah, pidato resmi, atau surat dinas. Sementara itu, kata tidak baku sering kita temui dalam percakapan sehari-hari dan bersifat lebih santai. Mari kita pelajari bersama agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat sesuai konteksnya. Silakan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang akan mempresentasikan materi mengenai kata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia sebagai tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dosen pengampu Ibu Asma Amir, SPD MM. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isram. Dan saya Ismianti. Baik, langsung saja kita masuk di bab 1, yaitu pendahuluan, di mana latar belakangnya bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa negara yang memiliki peran yang sangat penting di berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia yang digunakan haruslah bahasa Indonesia menggunakan kata-kata baku baik dan benar. Oleh karena itu, mempelajari serta memahami istilah kata baku sangat penting untuk dilakukan, karena hal ini adalah bagian mendasar dari sebuah bahasa sebagai pemersatu bangsa. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Tujuan pertama, memahami konsep bahasa baku dan tidak baku secara komprehensif. Kedua, menguasai ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku, membedakan penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam berbagai konteks komunikasi, menerapkan bahasa baku dalam situasi formal, mampu menyunting bahasa tidak baku menjadi bahasa baku. Selanjutnya, memahami dinamika penggunaan bahasa di masyarakat, memiliki sikap positif terhadap penggunaan bahasa yang Indonesia yang baik dan benar. Manfaatnya yang pertama ada meningkatkan kemampuan komunikasi siswa secara efektif. Yang kedua, membantu siswa menyesuaikan bahasa sesuai konteks sosial. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi dan akademik siswa. Yang keempat, menumbuhkan kemampuan menyunting secara mandiri. Yang kelima, membentuk sikap berbahasa yang baik, santun, dan profesional. Yang keenam, mendukung kesiapan siswa menghadapi tantangan pendidikan tinggi. Yang ketujuh, menguatkan pemahaman linguistik. Dan yang terakhir, mengurangi kesalahan berbahasa. Baik, kita masuk kepada bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu ragam bahasa. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa, misalnya siapa pembicaranya, pendengar yang dihadapi, kondisi, situasi, ruang, serta waktu. Bahasa Indonesia yang amat luas wilayah pemakaiannya serta bermacam ragam penuturnya, mau tidak mau takluk pada hukum perubahan. Arah perubahan itu tidak terelakkan karena kita pun dapat mengubah secara berencana. Ragam bahasa yang beraneka macam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia karena masing-masing intisari bersama yang umum. Ciri dan kaidah tata bunyi, pembentukan kata, tata makna umumnya sama. Itulah sebabnya kita masih dapat memahami orang lain yang berbahasa Indonesia meskipun kita dapat mengenali beberapa perbedaan dalam perwujudan bahasa Indonesia. Kata baku dan tidak baku. Kata baku bahasa Indonesia yang baku artinya bahasa Indonesia yang digunakan orang-orang terdidik serta yang dipakai menjadi tolak ukur penggunaan bahasa baku yang benar. Menurut Kokasi dan Hermawan, kata baku merupakan kata yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang dibakukan. Kaidah baku yang dimaksud dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, WEB, tata bahasa baku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, WEB tidak sesuai dengan aturan tata bahasa, dan tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI.
Baik, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi kata baku. Yang pertama ada fungsi pemersatu, yang kedua fungsi kerangka acuan, fungsi pembawa kewibawaan, dan fungsi pemberi kekasan. Pemakaian bahasa baku. Yang dimaksud dengan bahasa baku merupakan salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok, yang diajukan dasar ukuran, atau yang dijadikan standar ragam bahasa. Ini lazim dipakai pada situasi berikut ini. Yang pertama, komunikasi resmi, yakni pada surat menyurat resmi, surat menyurat dinas pengumuman, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan dan peristilahan resmi, dan sebagainya. Yang kedua, wacana teknis, misalnya pada laporan resmi, karang ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, pembicaraan dengan orang yang dihormati, dan sebagainya. Pemakaian A dan B didukung oleh bahasa baku tertulis, sedangkan pemakaian C dan D didukung oleh ragam bahasa lisan. Pembicaraan di depan umum, misalnya pada ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Yaitu mengenai contoh kata baku dan tidak baku. Contoh kata baku seperti bagaimana, hijau, uang, tidak mudah, bagaimana caranya, lurus saja, cantik sekali, dan cabai. Contoh kata tidak baku yaitu gimana, hijau, duit, enggak gampang, kayak mana caranya, lempeng saja, cantik banget, dan cabai. Baik, itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Sebagai penutup, yaitu dalam setiap kata ada makna, dalam setiap makna ada harapan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita. Pembahasan kita mengenai kata baku dan tidak baku. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, khususnya dalam membedakan konteks formal dan informal. Ingat, bahasa yang tepat mencerminkan sikap dan kecermatan berpikir. Nah, teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan pembelajaran selanjutnya.